Perkenalkan, nama saya Thomas Randy Saputra dengan NIM 51811111023. Di tugas pengembangan kepribadian ini, saya ingin menjelaskan sebuah perusahaan startup yang ingin saya bangun. Nah, di sini saya berpikir ingin membuat perusahaan startup dengan nama Jogja Smart Farm yang memiliki jargon bersama petani sejahterakan negeri. Startup yang nanti saya buat ini adalah perusahaan yang nantinya akan bergerak di bidang e-commerce yang membantu menjual jasa dan juga barang-barang pertanian. Nantinya perusahaan kami akan membuat sebuah aplikasi bernama JOS Farm atau Jogja Smart Farm. Di aplikasi ini berisikan tentang bagaimana fitur yang membantu para petani di daerah Yogyakarta untuk menunjang perekonomian dan memajukan sektor pertanian. Ide yang melatar belakangi betapa saya memilih startup ini karena saya tinggal di pedesaan di daerah Gunung Kidul. Saya sering sekali melihat banyak petani yang bingung karena nilai jual harga panen turun dan tidak tahu kapan naiknya. Dengan aplikasi JOS Farm ini, mereka bisa melihat prediksi harga pasar, kapan hasil panen yang akan dijualnya naik ataupun turun. Jadi nanti para petani tidak khawatir lagi dengan harga pasar. Selain itu, saya juga banyak sekali menjumpai orang yang memiliki lahan yang luas namun tidak memiliki waktu untuk mengolahnya. Karena itu di aplikasi ini juga terdapat fitur untuk membantu menyalurkan jasa petani bayaran. Diharapkan hal ini dapat membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Tak hanya itu saja, jasa yang dijual di sini juga ada jasa untuk membajak sawah dan jasa penyewaan lahan. Jadi, tak perlu mencari secara manual orang yang bisa membajak sawah di aplikasi ini. Petani bisa langsung memesan jasa untuk membajak sawah dengan cepat dan harga yang terjangkau. Fitur selanjutnya adalah fitur untuk menjual dan membeli hasil panen. Karena sering melihat sekali petani desa saya kesana kemari untuk menanyakan harga jual panennya pada setiap pengepul yang bertujuan di mana harga tertinggi yang dapat dibeli, akhirnya saya tergugah untuk membuat fitur ini. Di sini petani dapat langsung menjual hasil panennya dengan harga yang dia tentukan sendiri. Di lain sisi ada fitur beli yang diharapkan untuk mempermudah pengepul dalam membeli hasil panennya. Lalu fitur yang terakhir adalah tutorial bertanam. Di sini berisi info-info penting seputar pertanian yang jarang sekali diketahui petani dan diharapkan fitur ini dapat menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi petani. Contohnya seperti memberi info kelebihan dan kekurangan merek benih, info obat memberantas hama yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Lalu untuk posisi kerjanya yang pertama adalah pemimpin, yaitu akan dijabat oleh saya sendiri, Thomas Randy Saputra. Job desk-nya adalah merumuskan dan menetapkan aturan perusahaan, memanage dan memberikan arahan pada anggota, melakukan monitoring pekerjaan anggota, merancang strategi pengembangan perusahaan, melakukan evaluasi terhadap setiap pekerjaan bawahan, mengawasi jalannya pembuatan ataupun pengembangan aplikasi. Yang kedua adalah sebagai wakil pemimpin, penasehat, dan juga sekretaris. Nantinya akan dijabat oleh saudara Sofwan Ramdhani. Job desk-nya adalah memberikan masukan dan menasihati ketua ataupun anggota lainnya jika mereka berbuat salah, mengevaluasi semua pekerjaan yang telah dilakukan sebagai acuan dalam mengerjakan pekerjaan yang lainnya, menganalisis kekurangan setiap pekerja, lalu menyelenggarakan penilaian kinerja karyawan dalam rangka mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan, serta meningkatkan komitmen karyawan. Yang ketiga adalah seorang programmer yang akan dijabat oleh Azrial Nurakim. Job desk-nya adalah bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi, bertanggung jawab dan apakah aplikasi yang dibuatnya dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah bagian administrasi atau bendahara. Nantinya akan dijabat oleh saudara Farid Setiawan. Job desk-nya adalah mengatur administrasi dalam perusahaan, menerima, menyimpan, menata usahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya. Lalu mencari sponsor dan orang yang mau menjadi pemodal atau investor. Yang keempat dan jabatan terakhir adalah pemasaran atau endorsement yang akan dijabat oleh saudara Yorsi Eka Putri. Job desk-nya adalah melakukan sosialisasi ke desa-desa tentang keuntungan menggunakan aplikasi JOS Farm ini, lalu melakukan promosi dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah mengelola kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi.
Lalu bagian yang terakhir adalah proses pengelolaan SDM-nya. Karena saya lebih suka struktur organisasi model organik, maka pengelolaan SDM saya tidak jauh dari model organik. Nantinya strategi yang akan saya gunakan dalam perusahaan saya adalah dengan mengembangkan manusianya sendiri, dengan membebaskan mereka untuk beraktivitas, namun harus didasari tanggung jawab. Hal ini karena menurut saya kemampuan individu sangat penting untuk memajukan dan membesarkan nama perusahaan. Adapun strategi yang akan saya lakukan dalam mengelola SDM pada perusahaan saya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pengarahan dan pembelajaran pada setiap karyawan tentang tugasnya. Hal ini bertujuan agar para karyawan tahu betul apa yang nantinya ia kerjakan dan lakukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan menggunakan desain organisasi organik, diharapkan kita bisa berkembang satu sama lain. Karena anggota yang bekerja sedikit, maka kita harus bisa bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk membuat nama perusahaan membesar. Yang kedua adalah proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Bawahan merasa bebas mendiskusikan masalah dengan atasan, karena itu setiap anggota bisa berpendapat dengan bebas. Hal ini karena saya sangat menghargai masukan dan ide-ide kreatif dari setiap anggota, namun keputusan tertinggi masih dipegang oleh pemimpin. Yang ketiga adalah proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa, sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh anggota, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Selain itu, proses interaksi bersifat terbuka dan intensif. Kelima adalah proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekankan pemecahan masalah dan pengendalian diri sendiri. Keenam adalah melakukan penilaian kerja dan evaluasi secara berkala. Hal ini dimaksud untuk mengukur kinerja karyawan dengan cara mengevaluasi dan mereview hasil prestasi yang dilakukan selama satu periode yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak hanya pemimpin, setiap anggota bisa menilai kinerja anggota lainnya, dan hasil nantinya akan disandingkan dengan penilaian pemimpin untuk dievaluasi. Yang ketujuh adalah dan yang terakhir memberikan reward yang sesuai pada anggota yang memiliki kinerja paling bagus. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan strategi pengelolaan SDM seperti di atas, kita bisa menjalin relasi atau hubungan antara atasan dan bawahan dengan baik secara kekeluargaan. Hal ini karena kita bisa saling bertukar ide satu sama lainnya tanpa ada yang namanya kasar. Saya berterima kasih karena sudah menonton video tugas pengembangan kepribadian saya sampai selesai. Jika ada saran atau masukan terkait startup yang ingin saya bangun, kalian bisa komen di bawah. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan saya yang menyinggung perasaan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.